Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49,
pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga. Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK.
Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa,
tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu,
Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara,
Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan,
beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya.
Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo,
Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut,
Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan.
Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu,
beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum.
Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian,
Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya,
Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari.
Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun.
Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong.
Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu,
Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah.
Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi,
Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025.
Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak,
Korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya.
Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.
Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi.
Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA.
Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone,
Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar.
Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi,
jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri.
Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya.
Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate,
Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribuntimur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi,
Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com,
Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel.
Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49,
pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak.
Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK.
Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa,
tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu,
Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara,
Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan,
beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya.
Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo,
Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut,
Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan.
Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu,
Beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum.
Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian,
Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya,
Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari.
Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun.
Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong.
Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu,
Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah.
Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi,
Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025.
Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak,
Korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya.
Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan.
Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi.
Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone,
Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA.
Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribuntimur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone,
Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar.
Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi,
jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam Tahun Baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam Tahun Baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri.
Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya.
Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala,
Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi,
Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam Tahun Baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam Tahun Baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir tribun-timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com,
Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH,
Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel.
Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bonn, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bonn, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bonn. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bonn, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bonn tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49,
pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak.
Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK.
Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa,
tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu,
Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara,
Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan,
Beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya.
Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo,
Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut,
Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan.
Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu,
beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum.
Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh Tribun Timur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum,
LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa.
Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lappariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lappariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya,
Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lapariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari.
Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun.
Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudi tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudi yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudi Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudi Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudi kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudi ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudi berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudi Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudi Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudi Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudi banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudi sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudi diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudi dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudi pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudi pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudi menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudi pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudi tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudi makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudi ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong.
Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengu, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Ia juga sempat mencalonkan diri sebagai kandidat kepala desa. Di hari kejadian, Rudy menghabiskan waktu melayani kliennya di kota Watampone. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy pulang ke kediamannya di Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja. Rudy tiba di rumah pada sore hari. Ia kemudian bercengkrama bersama keluarga. Saat hampir tengah malam, Rudy makan malam bersama keluarga menyambut pergantian tahun. Tak lama kemudian, Rudy ditembak OTK hingga nyawanya pun tak tertolong. Rudy tewas setelah 2 peluru bersarang di wajah dan bagian dadanya. Selepas ledakan itu,
Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, kata Kasih Humas Polres Bon, Ibtu Rayendra saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025. Keluarga yang berada di lokasi kemudian membawa Rudy yang sudah tak sadarkan diri ke Puskesmas Lap Pariaja. Setelah tertembak, korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, jelasnya. Belum diketahui apa motif dari penembakan ini. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Sementara jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri di Makassar untuk dilakukan autopsi. Seorang pengacara bernama Rudy Esgani ditembak orang tak dikenal di rumah istrinya, di Desa Patukulimpoe, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa, 31 Desember 2024, pukul 22.30 WITA. Rudy Esgani ditembak OTK saat makan malam sambut malam tahun baru bersama istri dan keluarga. Kasih Humas Polres Bone, Ibtu Rayendra mengatakan sebelum tertembak, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah korban. Selang beberapa saat bunyi letusan senjata itu terdengar. Selepas itu, Rudy kemudian tersungkur dengan luka tembakan pada bagian wajah. Kemudian, pelaku misterius langsung tancap gas meninggalkan lokasi, jelas Ibtu Rayendra. Keluarga kemudian membawa Rudy ke Puskesmas Lapariaja dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Setelah tertembak korban dilarikan ke puskesmas, namun nyawanya tak terselamatkan, ujarnya. Saat ini jenazah Rudy berada di ruang forensik Dokpol Biddokes Polda Sulsel, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Makassar, untuk mengeluarkan peluru yang ada dalam tubuhnya. Sebagai informasi, Rudy Esgani merupakan pengacara senior dan pernah menduduki jabatan pada beberapa organisasi bantuan hukum. Informasi yang diperoleh tribuntimur.com, Rabu, 1 Januari 2025, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Penegakan Hukum, LKPH, Advokasi dan Bantuan Hukum Sulsel. Kronologi pengacara di Bon tewas ditembak di rumah saat rayakan malam tahun baru. Rudy Esgani, 49, pria yang berprofesi sebagai pengacara di Kabupaten Bon, Sulawesi Selatan tewas ditembak. Korban tewas dengan luka di bagian wajah dan dadanya setelah didor 2 kali oleh orang tak dikenal, OTK. Penembakan terjadi di rumahnya Desa Patukulimpu, Kecamatan Lapariaja, Kabupaten Bon, Selasa, tanggal 31 Januari tahun 2024. Saat itu, Rudy Esgani ingin merayakan pergantian malam tahun baru bersama keluarganya. Sebagai seorang pengacara, Rudy banyak menangani perkara pidana maupun perdata di wilayah Sulawesi Selatan. Bahkan, beberapa jam sebelum tewas ditembak OTK, Rudy sempat menemui kliennya. Adapun kasus yang sempat ditangani Rudy diantaranya terkait sengketa lahan ahli waris melawan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan di Bengo, Kabupaten Bon. Dalam perkara tersebut, Rudy dipercaya sebagai kuasa hukum bagi tergugat yakni pemerintah desa dan kecamatan. Untuk perkara tersebut diketahui telah selesai. Selain itu, beberapa kasus yang ditanganinya saat ini masih bergulir di pihak kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dengan profesinya sebagai pengacara, Rudy pernah menduduki jabatan di sejumlah organisasi bantuan hukum. Melansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Rudy pernah menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga